Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ivori Giovanni Putri, mahasiswi program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi. Nah, masih bersama dengan Bapak dosen pengajar yakni Bapak Dr. Alphonse Trianto SEMA. Nah, beberapa bulan yang lalu saya telah melakukan pengolahan data VAR dan VECM, namun menggunakan variabel time series. Nah, kali ini kita akan mencoba menggunakan data panel. Nah, teman-teman terlebih dahulu buka Excel yang berupa data-data yang akan nantinya teman olah. Nah, inilah data-data yang nantinya akan coba saya lakukan pengujian menggunakan IFUSE, di mana terdapat 3 variabel yaitu INF, HS, NAK. Nah, untuk objeknya itu ada 4, yakni semen Padang, semen Gresik, semen 3 roda, dan semen Bosowa. Tahun pengujian kita yakni tahun 1997 hingga tahun 2016. Nah, teman-teman bisa copy terlebih dahulu data-data ini. Klik kanan copy atau bisa Ctrl C. Nah, seperti ini. Kemudian untuk melakukan pengujian, teman-teman bisa buka IFUSE, kemudian pilih create a new IFUSE work file. Nah, di sini teman-teman bisa ganti menjadi balance panel. Nah, datanya kita mulai dari 1997 sampai 2016. Nah, number of cross section karena ada 4 sampel objek, 4 perusahaan, maka kita masukkan 4. Nah, klik OK. Kemudian teman-teman masukkan data yang di-copy, pilih quick, kemudian empty graph. Kemudian teman-teman bisa scroll ke atas seperti ini. Nah, kemudian paste. Nah, close terlebih dahulu. Cek kembali data-data yang nantinya akan kita lakukan pengujian. Pertama, kita cek dari HS. Nah, apakah HS stasioner atau tidak? Teman-teman bisa lihat dari view, kemudian pilih unit rotation, kemudian cek di tingkat level. Nah, ternyata di tingkat level itu probability-nya itu besar daripada 0,05, maka data dapat dikatakan tidak stasioner. Nah, teman-teman pilih uji kembali, view, unit rotation. Nah, di sini untuk test type-nya itu bisa pilih summary atau ADF, atau teman-teman bisa gunakan yang lain, tapi yang biasa digunakan adalah ADF. Nah, kemudian kita uji lagi di tingkat first difference. Ternyata pada tingkat first difference pada tingkat first difference ternyata data sudah stasioner. Nah, probabilitasnya itu kecil daripada 0,05 yakni 0,00. Nah, untuk pengujian selanjutnya itu INF, kita coba stasionernya. Klik kanan open, kemudian view, kemudian cek lagi unit rotation. Nah, pertama, sama seperti variabel sebelumnya, kita pilih di tingkat level. Ternyata di tingkat level, untuk variabel INV itu tidak stasioner, karena besar daripada 0,05 yakni 0,5936. Kemudian kita cek lagi di tingkat first difference, pilih unit rotation, kemudian pilih di first difference. Klik OK. Nah, ternyata di tingkat first difference sudah kecil daripada 0,05. Nah, artinya variabel sudah stasioner di tingkat first difference. Kemudian kita coba untuk variabel NAK, apakah sama seperti 2 variabel lainnya. Klik open, kemudian pilih view. Kemudian teman-teman cek view-nya ini di unit rotation. Nah, kita cek dulu di tingkat level. Ternyata sama seperti 2 variabel sebelumnya itu, probabilitasnya itu besar daripada 0,05 yakni 0,997. Kemudian pilih view, pilih lagi unit rotation, uji ulang di tingkat first difference. Nah, ternyata di tingkat first difference itu probabilitasnya itu sudah kecil daripada 0,05 yakni 0,0083. Nah, ternyata ketiga variabel kita itu stasioner di tingkat first difference. Untuk melakukan uji kointegrasi, teman-teman bisa pilih pertama quick,
kemudian grup statistik, kemudian pilih Johansson Convergence Test. Nah, di sini teman-teman ganti menjadi INV, kemudian HS, NAK. Nah, kenapa kita menggunakan D? Karena data kita itu stasioner di tingkat first difference. Kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Teman-teman pilih test type-nya itu Fisher. Nah, pilih intercept and train in CE, no train in VAR. Nih, yang di nomor 4. Nih, klik OK. Nah, seperti inilah hasil dari pengujiannya. Karena di sini terlihat hasilnya itu probabilitasnya itu 0,0002, berarti data kita itu terkointegrasi, maka pengujian kita itu menggunakan VECM atau Vector Error Correction Model. Nah, teman-teman, untuk melakukan pengujian itu, teman-teman pilih Quick, pilih Estimate VAR, kemudian pilih di VECM Error Correction. Masukkan lagi data yang telah teman uji tadi. D, INV, D, HS, D, NAK. Nah, seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, teman-teman mendapatkan hasil dari VECM-nya. Untuk melihat jangka panjang dan jangka pendek, teman-teman pilih Approach, Make a System, kemudian pilih Order by Variable. Nah, seperti ini. Kemudian klik Estimate, kemudian klik OK. Nah, dari hasil yang kita dapatkan, VECM dengan jangka panjang dan jangka pendek, ternyata di variabel C1 ini probabilitasnya itu jangka panjang berpengaruh. Nah, untuk melihat jangka pendek, teman-teman bisa scroll dan melihat dari equation ini. Nah, kemudian teman-teman pilih View, Koefisien Diagnostik, kemudian pilih What Coefficient Test. Nah, masukkan lagi dari C4 ini. C4 hingga C7 sama dengan C5 sama dengan C6 sama dengan C7. Nah, kemudian klik OK. Nah, terlihat di sini dalam jangka pendek juga berpengaruh. Probabilitasnya itu 0,00, yakni kecil daripada 0,05. Nah, signifikan di jangka pendek. Nah, apa yang membedakan antara VAR dengan VECM? Nah, jika teman-teman itu estimasinya VAR, itu nanti pengujian Hausman, kemudian pengujian fixed effect atau random effects. Baiklah, itulah hasil pengujian kita hari ini. Nah, bila ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi saya di giovanni.ifori@gmail.com atau di Instagram ifori_giovanni.foi. Terima kasih.